Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sahabat Khairat TV semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul Fatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, Al-Quran adalah firman Allah yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat. Al-Quran merupakan petunjuk yang harus dibaca, dipelajari, dan diamalkan isi kandungannya agar selalu berada pada jalan kebenaran. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar." Quran Surah Al-Isra ayat 9. Selain itu, Al-Quran juga memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Salah satunya, ia mampu memberikan syafaat kepada siapa saja yang gemar membacanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Lantas, apa saja bentuk syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti? Untuk mengetahuinya, marilah simak video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel Haira TV. Share videonya bila berkenan untuk mendapatkan amal pahala jariahnya. Yang pertama adalah memberi syafaat agar masuk ke dalam surga. Al-Quran juga memberi syafaat agar masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya." Dengan mengamalkannya, bacalah Az-Zahrawain atau dua cahaya, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Karena keduanya datang pada hari kiamat nanti, seperti dua awan, atau seperti dua cahaya sinar matahari, atau seperti dua ekor burung yang membentang sayapnya. Keduanya akan menjadi penjaga bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dapat mengangkat derajat manusia di dalam surga. Selain memberi syafaat masuk surga, Al-Quran juga memberi syafaat mengangkat derajat manusia di dalam surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada orang yang menjadi penjaga Al-Quran, "Bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau dulu sewaktu di dunia membacanya dengan tartil. Karena sesungguhnya kedudukanmu atau tingginya derajatmu di surga adalah tergantung pada akhir ayat, dan engkau baca." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Para ulama menjelaskan bahwa setiap seseorang membaca satu ayat, maka ia akan dinaikkan atau tingkatan surga, hingga ia akan berhenti pada ayat terakhir hafalannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sesungguhnya jumlah tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran, dan tidak ada satupun penghuni surga yang lebih utama atau tinggi tingkatannya daripada pembaca Al-Quran." Mushannaf Ibnu Syaibah. Yang ketiga, dapat menghindarkan manusia dari hisab yang buruk.
Setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di saat itu manusia akan mendapati proses pemisah amal selama di dunia. Orang-orang yang hidup di dunia senantiasa membaca Al-Quran. Mereka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, sehingga terhindar dari hisab yang buruk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuknya, maka Allah akan memberinya hidayah di dunia dari buruknya hisab amalan di hari kiamat kelak. Karena Allah telah berfirman, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan tersesat di dunia dan sengsara dari akhirat. Quran Surah At-Toha ayat 123. Yang keempat adalah memberikan syafaat kepada orang tua. Al-Quran tidak hanya memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran saja, akan tetapi syafaat akan diberikan juga kepada orang tuanya atau orang tua dari pembaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Seandainya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimana menurut kalian mengenai ganjaran pahala orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Abdul Aziz Hafizahullah berkata, para penjaga Al-Quran adalah orang-orang yang mengamalkan kandungannya, meskipun mereka tidak menghafalkan di luar kepala. Oleh karena itu, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya, maka ia termasuk kerabat Allah secara khusus, baik yang menghafal di luar kepala atau tidak. Namun, bila ia menghafalnya, maka tentunya sangat utama. Dan apabila ia tidak menghafalnya dan hanya selalu membacanya lewat mushaf dengan selalu mengamalkan kandungannya, maka ia termasuk dalam golongan penjaga Al-Quran. Syarah Sunan Ibnu Majah. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, demikianlah penjelasan yang akan diberikan Al-Quran kelak di hari kiamat. Sungguh begitu mulianya Al-Quran tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga bermanfaat di alam kubur. Tentunya bermanfaat di hari kiamat. Demikianlah apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.